warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima. Saya di sini akan melakukan pemeriksaan fisik kardiovaskuler. Sebelum melakukan pemeriksaan, alangkah baiknya kita harus validasi nama klien tersebut dan pastikan pemeriksaan tersebut tidak ada kontraindikasi. Alat-alat yang diperlukan yaitu ada stetoskop, ada penggaris, ada tourniquet, ada termometer, ada handscoon, ada jam, dan sphygmomanometer. Assalamualaikum Ibu, bagaimana keadaan hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Ibu. Ibu boleh sebutkan nama serta tanggal Ibu? Nama saya Ego, lahir 17 Mei tahun 1986. Baik Ibu, jadi kedatangan Ibu memerlukan apa? Jadi begini saya itu suka nyeri dada di bagian dada kiri. Apakah keluhan tersebut disertai batuk atau gejala yang lain? Enggak sih. Jadi sejak kapan Ibu mengeluhkan baik? Sejak 2 minggu yang lalu. Aktivitas apa yang memberatkan nyeri dada tersebut? Memperberat nyeri dada tersebut? Kalau saya kerja misalnya suka tiba-tiba sakit. Apakah sebelumnya Ibu mempunyai penyakit kardio atau jantung atau gejala dada sebelumnya? Enggak ada sih. Apakah Ibu mempunyai keluhan kesehatan lainnya? Tidak ada sih. Apakah Ibu suka kesulitan bernapas saat nyeri? Enggak ada sih sus, cuma sakit doang. Apakah Ibu mempunyai alergi? Enggak ada sih. Baik, sudah kita melakukan pemeriksaan. Nanti akan ada yang dibuka-buka dan ditekan-tekan, tidak apa-apa. Tidak apa-apa sih. Ya, silakan ke pemeriksaan. Sebelum melakukan pemeriksaan, alangkah baiknya kita cuci tangan terlebih dahulu, menutup sampiran, serta pastikan cahaya terang, dan setelah itu memakai APD. Pertama, lihat keadaan umum, pastikan postur dan kondisi klien, serta tanyakan Ibu sebelumnya berat badan Ibu berapa, panjang atau tinggi Ibu berapa, 175. Selanjutnya pemeriksaan tanda-tanda vital. Punten ini mau dijepit dan kita hitung habis 1 menit penuh. Ya. Selanjutnya di area kepala dan leher dilihat apakah di periorbitalnya ada edema atau tidak, arcus senilis ada pembengkakan atau tidak, apakah skleranya histerik atau tidak. Terus diinfeksi, dipulsasi arteri karotis dan arteri jugularis. Ibu punten lihat ke kiri.
ada pembengkakan atau tidak. Selanjutnya melakukan punten. Ibu lihat ke kiri, apakah ada peningkatan atau tidak. Peningkatan pena jugularis tidak boleh lebih dari 2 cm. Palpasi kekuatan karotis di area kekuatan. Balik sebelah kiri lagi. Apakah kekuatannya sama atau tidak? Setelah itu apakah ada pembengkakan selain jari lingku atau tidak? Setelah itu kita lakukan atau jugularis leplak, yaitu dengan menyimpan tangan dan menekan di bagian daerah hati dan dilihat apakah ada peningkatan di karotis atau tidak. Setelah itu kita auskultasi apakah ada bunyi bruit di karotis atau tidak. Dan auskultasi suara pena di pena jugularis dengan bagian balik stetoskop. Setelah itu lihat apakah ada otot-otot tambahan untuk bernapas atau tidak. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada daerah dada. Dilihat terlebih dahulu di area dada apakah ada kelainan seperti Spider-Man atau tidak. Selanjutnya palpasi di area mitral di interkosta kelima midclavicula. Dilihat. Setelah itu di bagian trikuspid di interkosta keempat dan kelima di bagian sternum kiri. Selanjutnya di bagian aorta di interkosta kedua. Setelah itu kita lihat di area pulmonal, kita palpasi di area sternum kiri di bagian pulmonal dan di area kanan interkosta kedua di area aorta. Selanjutnya kita palpasi di bagian epigastrik. Setelah itu kita perkusi batas jantung dari area interkosta kedua bagian kanan. Setelah itu lanjut ke interkosta bagian kiri, interkosta 2. Selanjutnya kita ke midclavicula interkosta 2. Setelah itu interkosta ke-3, ke-4, ke-5 midclavicula dan ke akhir di mana suara jantung berbunyi danes dan suara yang tidak ada organ di dalamnya berbunyi sonor. Selanjutnya kita kaji frekuensi dan irama serta suara jantung tambahan. Apakah ada suara jantung tambahan atau tidak? Di
bagian aorta, pulmonal, tricuspid, scapula, dan di bagian akhir. Setelah sudah diauskultasi, kita beralih ke bagian abdomen. Sebelumnya diinfeksi apakah ada asites atau tidak. Setelah itu dipalpasi apakah ada hepatomegali atau tidak. Sakit apakah ada sakit di debu, sakit tidak, sakit tidak. Setelah itu auskultasi, suara bunyi fluid di bagian epigastrik atau tidak. Apakah ada bising usus atau tidak. Jika ada bising usus, kita lakukan pendengaran selama 1 menit penuh dan hitung ada berapa bising usus tersebut. Selanjutnya pada area ekstremitas atas dan bawah. Pada ekstremitas dilihat apakah ada sianosis atau tidak, CRT kurang dari 2 atau tidak. Ibu satukan jempol-jempolnya, Bu. Apakah ada clubbing finger atau tidak? Apakah ada edema atau tidak? Dilihat apakah kukunya konkav atau tidak. Kepalkan tangannya sekepal mungkin. Setelah itu buka. Nah, ini dilakukan untuk mengetahui apakah kapiler tersebut terisi kembali atau tidak dengan cepat, dan dinamakan Allen test. Sekarang ekstremitas bawah dilihat kaki apakah bentuk kakinya sesuai atau tidak, apakah CRT-nya lebih dari 2 menit atau kurang dari 2 menit. Setelah itu turgul kulitnya, apakah ada edema atau tidak. Lakukan tes Trendelenburg, yaitu dengan cara memasang tourniquet di area paha selama 30 detik. Setelah itu kita buka apakah ada aliran aliran darah tersebut kembali atau tidak ke pena. Selanjutnya lakukan Ibu punten angkat kakinya. Setelah itu tungkainya. Jika setelah diangkat tungkai tersebut masih pucat, berarti aliran katup pena mengalami gangguan. Alhamdulillah Ibu, pemeriksaan telah selesai. Tadi saat pemeriksaan bagus, hanya saja di area dada ada sedikit peningkatan aliran darah. Bagaimana keadaan saat sekali diperiksa? Rasanya seperti pijit sus. Iya, baik. Semoga Ibu tidak merasakan berdebar lagi dan tidak merasa sakit lagi. Nanti setelah itu kan Ibu mengambil obat di apotek, dan kalau ada apa-apa Ibu bisa kembali lagi ke sini. Kalau begitu saya pamit. Assalamualaikum. Setelah itu lepas handscoon, buang, lalu cuci tangan. Setelah cuci tangan, jangan lupa catat hasil evaluasi yang ditemukan di buku dokumentasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.